Oke, selamat bertemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas mengenai pengenalan akan kriptografi ya. Yuk masuk yang poin pertama, kripto. Nah, artinya rahasia, grafia, tulisan atau menggambar ya, grafis. Jadi kriptografia, tulisan rahasia atau menggambar secara rahasia atau bisa saja merahasiakan tulisan. Nah, sejarahnya, sejarahnya zaman dulu ceritanya ya, Julius Caesar ingin mengirim pesan ke jenderalnya di medan pertempuran. Nah, zaman dahulu kalau mengirim pesan belum ada WhatsApp ya, atau telepon atau SMS. Nah, makanya apa? Makanya pesan ditulis di kulit binatang atau kertas lah mungkin, saya belum tahu di zaman itu seperti apa. Tulis, kemudian diberikan pada yang namanya the messenger atau pengirim pesan. Nah, biasanya orang yang naik kuda ya kalau mau cepat. Kemudian the messenger itu mengirimkan pesannya kepada jenderalnya. Nah, kemudian Julius Caesar berpikir nih, karena pesannya itu sangat rahasia, tidak ingin dibaca oleh siapapun. Jadi misalkan the messengernya atau dibunuh, kemudian pesannya dibaca dan ternyata yang baca itu musuhnya, kan enggak lucu juga. Nah, kemudian berpikir bagaimana cara merahasiakan pesannya. Ya, merahasiakan pesannya caranya ya menggunakan kriptografi. Nah, itulah sejarah mengenai asal muasal kriptografi. Nah, kemudian komponen dari kriptografi ya, ini ada yang namanya plain text. Plain text itu pesan yang masih dapat dibaca ya. Nah, jadi seperti pesan di kalian nulis di notepad misalkan atau text editor masih dapat dibaca. Kemudian ada yang namanya ciphertext. Ciphertext itu apa? Pesan yang terbaca tadi kemudian diacak. Nah, cara mengacaknya gimana? Ada caranya atau metodenya atau algoritmanya. Ya. Kemudian ada kunci. Nah, kunci ini apa? Ya, ini adalah kunci untuk membuka pesannya. Nah, ada kuncinya. Kemudian algoritma, metode untuk melakukan enkripsi dan dekripsinya. Enkripsi membuat pesan acak, dekripsi dari pesan acaknya dibuat menjadi pesan yang dapat dibaca. Bingung ya? Nah, supaya tidak bingung langsung saja ke cara kerjanya. Cara kerjanya gimana? Sederhana saja ini. Ya, jadi ceritanya Julius Caesar misalkan, ceritanya yang mau mengirim pesan rumah. Nah, rumah. Nah, supaya pesannya tidak bisa dibaca ke semua orang, rahasia. Jadi istilahnya mempunyai mata tapi tidak melihat, atau bisa melihat tapi tidak bisa memahami. Caranya bagaimana? Nah, Julius Caesar membuat huruf abjad dulu ya, ditulis secara horizontal A sampai Z. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ditulis lagi huruf abjad juga, tapi mulainya dari G. Nah, hingga Z tetap sama. Nah, tapi setelah Z kembali lagi ke A. Nah, sampai F. Nah, cara mengacaknya gimana? Nah, misalkan ini ya, R. Nah, R ini kan di sini nih. Kemudian disandikan R menjadi bawahnya X. Nah, tulis X-nya ditulis. Nah, X. Kemudian U. Nah, U mana? Ini ya. Kemudian U diterjemahkan menjadi A. Nah, menjadi A. Nah, jadi A. Begitu seterusnya hingga N. Nah, jadi kata rumah sekarang menjadi XASGN. Nah, kita bisa melihat tapi tidak bisa memahaminya.
Kemudian ceritanya nih, pesan sudah sampai di jenderalnya tadi. Nah, kemudian caranya jenderal membaca gimana caranya? Nah, cara bacanya ya jenderalnya menuliskan huruf abjad lagi A sampai Z. Nah, kemudian ini diterjemahkan lagi nih. Nah, diterjemahkan lagi. Nah, diterjemahkan lagi X. Nah, jadinya kan R. Nah, tulis R. Ini A. Nah, A di sini ya. A jadinya U. Di abjad A sampai Z ya, U. Tulis U. Nah, itulah sampai terakhir jadinya H, rumah. Nah, proses dari rumah menjadi XASGN ini dinamakan proses enkripsi. Proses dari XASGN ke rumah itu dinamakan dekripsi. Ya. Oke, gitu saja. Have eyes but cannot see. Nah, sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.